Rencana meninggalkan musim hujan di Sulawesi terdengar seperti rencana terbaik yang kami putuskan di tahun ini. Berlayar menuju ke selatan, Kapten memutuskan untuk menjelajahi Selat Tioro yang berada di belakang Pulau Buton dan Muna. Menjelajahi selat baru selalu menyenangkan bagi kami karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Di selat ini akan ada sedikit resiko tambahan karena arus di tempat ini kadang sangat kuat. Untuk menuju Selat Tioro, terlebih dahulu kita harus melewati Selat Wowoni dan Selat Buton bagian utara. Kami berlayar di Wowoni saat hari masih siang. Namun, saat kami memasuki Buton bagian utara, hari sudah mulai gelap dan semua lampu perahu mulai menyala. Saat kami mengecek AIS, kami melihat di Selat Buton penuh dengan kapal dari dan menuju berbagai arah. Saat kami menuju channel, Kapten melihat di AIS ada kapal di dekat kami. Dan kami tahu kapal itu adalah Seahorse. Seahorse adalah pinisi berukuran besar yang dimiliki oleh teman kami. Mereka adalah alasan kami pertama kali datang ke Sulawesi pada tahun 2023. Jadi, tentu saja kami menghubungi Seahorse dari radio untuk menyapa. Dan kami akhirnya mengetahui bahwa mereka akan menuju ke Pulau Komodo. Dunia ini sangat luas, tapi kita kadang bertemu teman yang muncul dan menyapa di suatu tempat yang bahkan belum pernah kami kunjungi, walaupun di tengah laut sekalipun. Sekitar 30 menit setelah itu, kami bertemu kapal yang tidak akan pernah kami lupakan namanya. Raja Wali. Mir menyusuri selat dengan kecepatan 8 knot. Dan sekitar 3 jam dari Selat Tioro, ketika semuanya mulai terjadi secara bersamaan. Dua perahu yang lebih cepat mulai mendekati Mir dari belakang mengarah ke masing-masing sisi Mir sehingga menciptakan efek sandwich dan menjadikan Mir sebagai daging di tengahnya. Pada saat yang sama juga ada dua perahu lain yang datang dari selat dan berhadapan dengan Mir. Kami semua mulai menyadari bahwa kami akan memasuki ruang yang sama dalam waktu 5 menit secara bersamaan. Kami mulai berbicara satu sama lain melalui radio untuk membuat rencana siapa yang akan masuk selat terlebih dahulu. Dan pada saat itulah Raja Wali mulai muncul, memutuskan untuk menyeberang di saat yang krusial ini. Raja Wali adalah kapal penyeberangan dengan kecepatan sekitar 12 knot per jam, menyeberang dari satu pulau ke pulau lainnya. Pada saat kelima kapal tiba di daerah yang padat ini, Raja Wali memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menyeberang. Kita bisa bilang ini adalah tindakan yang cukup berani bahkan di siang hari. Namun di malam hari, pilihan seperti ini benar-benar nekat. Tiba-tiba, channel 16 di radio ramai dengan suara yang meneriaki Raja Wali. Sekarang, ke-6 kapal memasuki selat bersamaan. Kapten Dolphin tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya dan mulai berteriak dalam kegelapan ke arah Raja Wali dengan sekuat tenaga. Kami semua fokus di kegelapan mengendarai kapal masing-masing dengan semua resiko tabrakan yang mungkin terjadi kapan saja. Dengan terus berkomunikasi melalui radio, hingga Raja Wali berhasil menyeberang ke sisi pulau lain. Sekitar 2 jam kemudian, radio ramai kembali. Dan kami mendengar ada kapal di tengah selat yang tiba-tiba mengalami masalah dengan sistem listrik mereka. Mereka mengambang di tengah pintu masuk Selat Tioro tanpa lampu menyala. Dan beberapa waktu kemudian, kami mengetahui bahwa kapal yang mengalami kerusakan sistem listrik adalah Seahorse. Sekarang kami berjarak sekitar 1 jam dari Seahorse, sehingga kami punya waktu untuk membuat rencana dan memperlambat kecepatan. Namun ada kapal lain yang lebih dekat dengan Seahorse dan harus membuat rencana bagaimana melewati Seahorse dan masuk ke Selat Tioro tanpa menabrak Seahorse. Kapal ini sibuk menghubungi Seahorse, namun tim Seahorse kemungkinan besar sedang sibuk memperbaiki sistem listrik mereka. Untungnya, 30 menit kemudian, Seahorse membalas lewat radio dan mengatakan bahwa mereka telah memperbaiki masalahnya dan lampu Seahorse menyala kembali. Ini pengalaman menyeberang Selat Tioro yang tidak akan pernah kami lupakan. Setelah seharian penuh berlayar dan menavigasi selat, kami berhasil keluar dari selat dan langsung disambut oleh Laut Flores yang tenang dan langit pagi yang cerah. Kami berpikir, ya akhirnya kami masuk musim kemarau dan meninggalkan hujan di Sulawesi. Namun malamnya, kami disambut oleh badai besar dengan kecepatan angin lebih dari 25 knot dan gelombang setinggi lebih dari 4 meter. Semua kru sudah memiliki banyak pengalaman dengan cuaca seperti ini sepanjang tahun. Jadi, kami siap mengangkat layar dan dengan senang hati melintasi laut dengan kecepatan 10 knot. Selama 3 hari berikutnya,
Kami tidak perlu menggunakan mesin sama sekali untuk melaju cepat, sehingga kami tiba di Moyo dalam 6 hari. Ini berarti kami tiba di Moyo 3 hari lebih cepat dari jadwal.